Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari salah satu penonton ya, yang meminta untuk dia request untuk bertanya tentang kelanjutan yang nanti selanjutnya akan bersama dia orang lama ataukah orang baru. Oke. Kita lihat ya energi kamu ke depannya, kamu selanjutnya akan bersama dengan siapa? Apakah orang lama ataukah orang baru? Kita lihat energi kamu ke depannya. Selanjutnya apakah kamu akan bersama orang lama atau orang baru? Apakah kamu selanjutnya akan menjalani kisah dengan orang lama atau orang baru? Aku melihat bahwa saat ini kamu mungkin merasa menyerah ya dengan apa yang terjadi, dan kamu kayak seperti bertanya-tanya gitu kepada semesta tentang apa yang telah kamu alami dalam kisah percintaanmu selama ini. Kenapa kok ya gini banget gitu ya. Kamu merasa kayak terbebani oleh kesulitan-kesulitan dalam menjalani hubungan. Kamu bertanya-tanya mengapa kamu dipaksa untuk melewati hubungan yang kelam seperti ini, yang sulit seperti ini gitu ya. Kamu selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kamu diperlakukan seperti ini? Kenapa kamu mengalami situasi hubungan yang seperti ini gitu ya. Kalau aku melihat dari The Star, mungkin memang lebih baik sekarang lebih baik sekarang kalian melihat sisi positifnya daripada kalian bertanya mengapa ya. Dan cobalah untuk tetap memohon kepada semesta, tetap merasa tetap meminta bantuan ya, memohon minta bantuan kepada semesta untuk memahami bagaimana jalan semesta ini sebenarnya selalu berpihak kepadamu. Jadi coba untuk berpikiran positif. Jangan hanya berpikir kenapa kok masalah ini terjadinya di aku. Kenapa aku seperti ini? Emang apa yang salah dengan aku? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Bla 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 bla. Intinya kamu kayak merasa terzolimi, tersakiti. Kayaknya kok susah banget dapetin jodoh. Kok kayaknya susah banget menjalani hubungan gitu ya. Susah banget cari jodoh seperti itu. No. Jangan berpikir seperti itu. Cobalah pahami alur jalan cerita yang Tuhan sudah berikan. Bisa jadi kamu diberikan situasi yang hubungannya on off, hubungan yang gak jelas, putus nyambung, datang dan pergi ya ke kehidupan kamu, orang-orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu atau yang dekat dengan kamu. Mungkin semesta ingin melihat dari sisi kamu. Ketika semesta memberikan si A kepada kamu, apakah kamu justru lebih dekat kepada Tuhanmu atau justru malah kamu lebih dekat pada si ciptaan Tuhanmu? Seperti itu ya. Karena di sini semesta selalu ingin adanya hadirmu ya untuk dia. Maksudnya gini, Tuhan selalu ingin kamu itu lebih dekat dengan dia gitu loh ya. Makanya kamu selalu diberikan ujian. Semakin kamu fokusnya pada percintaan, pada seseorang, bukan pada semestamu, kamu akan semakin ditegur, semakin diuji untuk mengalami rasa sakit agar kamu selalu kembali kepada dia gitu loh, kembali kepada semesta, kembali kepada Tuhanmu gitu ya.
Jadi pikirkan sejenak tentang pelajaran-pelajaran yang lebih besar yang diberikan kepada semesta dalam hidupmu, dalam percintaanmu ya. Pertimbangkan daripada kamu harus menyalahkan gitu loh. Pertimbangkan bagaimana ini sebenarnya lebih merupakan sebuah anugerah ya, daripada kamu bertanya kenapa aku diberikan seperti hukuman gini gitu ya. Hubungan yang hancur, berantakan, kehilangan, datangkan lagi, hilang lagi, seperti itu ya. Jadi sebenarnya semesta itu ingin menguji keterlibatan imanmu terhadap semesta gitu ya. Jadi ketika kamu diberikan kesenangan, lupa nggak sama semestamu ya. Ketika dihilangkan, apa yang akan kamu lakukan ya. Jadi jangan hanya hidup ini berkutat pada hal-hal yang bersifat sementara, maya, duniawi gitu. Karena semua ini tuh hanya ujian bagimu ya, hanya ujian bagimu. Oke, terus aku lihat ternyata kisah percintaanmu sampai membuat kamu kehilangan kepercayaan terhadap pasangan atau terhadap orang lain gitu ya. Ada dari kalian ini kayak sudah menunjukkan kayak setelah kehilangan kepercayaan, entah ini kepercayaan diri, entah kepercayaan terhadap orang lain ya. Jadi kayak sering kalau misalkan ada orang baru gitu ya, kayak nggak yakin nih orang mau serius apa main-main ya, kayak gitu. Kamu kayak meragukan dia gitu ya, meragukan orang-orang gitu. Kalau misalkan orang lama yang datang, kamu juga merasa ragu, nih orang mau main-main lagi apa mau serius ya gitu. Alah paling mau main-main lagi, nah gitu ya. Jadi tingkat rasa kepercayaan dirimu terhadap percintaanmu tuh sudah mulai drop, sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang. Terus itu juga aku lihat di sini konsentrasi pada kekurangan yang membuat kamu akhirnya, maksudnya konsentrasi dirimu itu sekarang itu lebih fokusnya pada si kekurangan yang ada dalam dirimu. Jadi kayak kamu itu sekarang insecure, apa iya aku ini jelek, apa iya aku ini tidak pantas bersama orang yang aku suka, apa iya aku ini begini, apa iya aku begitu gitu ya. Sehingga kamu sering sekali mengabaikan hal-hal positif yang hadir dalam hidupmu gitu. Misalkan secara fisik nih, kan ada tuh ya kayak indikator orang tercantik di mata orang Indonesia begini. Nah kamu nggak masuk dalam kriteria itu, jadi kamu merasa insecure gitu. Padahal sebenarnya bukan itu inti dari kehidupan ini gitu ya. Kamu adalah kamu itu udah ciptaan yang paling bagus gitu, sehingga kamu harusnya bersyukur. Nah, justru malah gara-gara kamu ditolak oleh seseorang atau hubunganmu berakhir dengan seseorang, akhirnya justru malah di sini kamu menyalahkan diri sendiri, merasa dirimu kurang, merasa dirimu jelek gitu. Sampai-sampai kamu sering mengabaikan hal-hal positif yang ada di kehidupan kamu. Terus juga aku lihat di sini kamu kayak udah merasa kayak bosan, basi gitu ya menjalani suatu hubungan, kayak bisa dibilang tuh kayak udah menyerah ya, udah kehilangan gairah untuk mencoba menjalin hubungan dengan orang baru atau orang lama kayak gitu ya. Dan dia kayak udah kayak dibilang mati rasa juga, bukan dibilang mati rasa juga sih, apa iya, kayak udahlah percintaan itu kayak udahlah gitu ya. Untuk saat ini kamu masih kehilangan rasa kepercayaan diri, lebih tepatnya kayak gitu sih ya. Kalau mati rasa terlalu seram itu. Nah, terus itu juga aku melihat bahwa ketika orang lamamu ini ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, si orang lama ini tuh berpikir bahwa untuk memperbaiki hubungan dengan kamu itu butuh effort yang cukup besar, dan butuh juga bagi dia untuk memperbaiki luka yang pernah dia berikan ke kamu. Nah, terus juga aku lihat di sini ketika dia ingin memperbaiki, sekarang ternyata keadaan dia itu sedang mendapatkan karma buruk gitu loh. Ya. Jadi bisa jadi dia sekarang
sadarnya karena karma buruk kemudian ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, atau ketika dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ternyata dia sedang mendapatkan karma buruk. Jadi seperti intinya saat ini dia tuh sedang mendapatkan karma buruk. Jadi ya keingat gitulah ya, keingat ingin memperbaiki hubungan sama kamu tapi nggak bisa karena saat ini dia sedang terhambat oleh karma buruk yang dia dapatkan sekarang. Entah apa yang dia dapatkan dari karma buruknya, tapi aku rasa ini tentang keuangan dia anjlok. Ya karena di situ ada Five of Pentacles. Dan aku lihat juga apa ya, aku melihat kayak kamu kayak sekarang itu merasa kalau masalah percintaan ya oke, sepi ya sepi gitu ya, sepi gitu. Hatimu kayak merasa kesepian, tapi kamu gini, kalau kamu merasa kalau kamu itu insecure dengan dirimu, maka orang-orang yang tertarik padamu nggak akan begitu aja datang gitu loh, nggak akan datang begitu saja gitu. Kalaupun dia datang tiba-tiba ya, mau orang baru atau orang lama, itu juga perlu mengukuhkan hatimu bahwa kamu yakin dengan dia. Tapi saat ini kan kamu kayak lagi insecure gitu, gimana kamu mau menyambut orang baru atau orang lama gitu ya. Kalau misalkan saat ini tuh kamu kayak lagi lost gitu loh ya, kayak hampa, hilang tentang gairah percintaan. Kayak gitu ya, kayak gairah percintaan untuk menjalani suatu romansa itu kayak benar-benar hilang, lagi hilang gitu ya gairahnya. Jadi gimana mau menyambut orang baru atau orang lama di sini. Oke, kita lanjutin deh. Jadi kalau aku melihat bahwa gini, nampaknya keadaan finansial kamu mulai step by step ada perbaikan ya. Mungkin terakhir kali kalian sempat tuh ada masalah dengan keuangan kalian atau drop dalam keuangan. Nah, akhir-akhir ini kalian mengalami peningkatan ya, mulai ada mungkin ada seseorang yang membantu kalian dalam menjalani karir kalian gitu ya, atau membantu kalian. Intinya kalau aku lihat di sini memang semesta ingin kalian fokus dulu deh dengan keuangan ya. Aku lihat di sini kalian fokus dengan keuangan, karir kayak gitu ya. Dan aku lihat juga semesta menginginkan kalian untuk menyembuhkan atau menguatkan ketahanan batin dan psikis kalian, mungkin dari karena kemarin kalian habis diuji bertubi-tubi ya, percintaan gak bagus, terus juga sempet kan keuangan dan karir kalian itu juga anjlok mungkin dulu ya, kemarin itu. Sehingga sekarang disembuhkannya dengan apa? Dengan fokus dulu dengan pembentukan karir dan keuangan kalian kayak gitu. Terus juga mencoba untuk tenangkan batin kalian, psikis kalian yang sempat terombang-ambing gara-gara orang lama kayak gitu kan. Terus juga apalagi ya, kalau aku lihat saat ini tuh kayaknya akhir-akhir ini kalian sering apa ya, mungkin kalian akhir-akhir ini menyadari bahwa kalian itu telah mengabaikan kesehatan jiwa kalian demi kemakmuran finansial kalian. Jadi mungkin kalian akhir-akhir ini tuh kayak kerja terus, jadi secara kesehatan kalian ini kayak lagi drop ya. Aku lihat di sini ya, kalian kayaknya lagi sibuk-sibuknya kerja akhir-akhir ini karena mungkin keadaan finansial kalian mulai membaik, atau lagi ada memang lagi sibuk kerja gitu ya, sehingga secara kesehatan kalian lagi nggak stabil nih ya. Dan aku lihat di sini memang kamu juga saat ini tuh sedang mengalami suatu kekhawatiran tentang keadaan keuanganmu ya. Kamu takut bahwa di masa depan keuangan kamu akan goyah lagi kayak gitu. Makanya akhir-akhir ini kalian itu kayak ngejor kerjaan banget gitu loh, ngejor banget cari uang gitu ya. Kalian takut banget di masa depan kalian tidak memiliki cukup banyak uang, atau tidak, kehidupannya tidak makmur gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Sehingga saat ini tuh benar-benar lagi, wah apa ya, bisa dibilang tuh kayak fokusnya tuh kerja materi kayak gitu ya. Aku lihat di sini
Dan juga kalau aku lihat saat ini kamu sedang mencoba untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat lagi, ya. Mungkin kamu menjalani hubungan dengan orang lama tuh toksik orangnya ya, red flag kayak gitu. Jadi kamu saat ini ingin melepaskan orang lamamu, kamu ingin melepaskan energi apapun yang berhubungan dengan dia yang membuat kalian sengsara, membuat kalian sakit kepala gitu ya. Kamu ingin lepas dari masa lalumu bersama dia. Kamu aku lihat di sini banyak skandal-skandal yang telah dia timbulkan kalau aku lihat di sini ya. Bahkan orang-orang terdekatnya herannya gitu loh. Kok bisa ngedukung dia dengan skandal-skandal yang dia perbuat gitu ya. Orang-orang terdekatnya tuh kayak mentolerir gitu loh, apa sih, tingkah laku dia yang buruk itu, yang red flag itu, yang toxic itu ya. Jadi saat ini kamu memilih untuk waras ya. Memilih untuk waras, udah lah, lepasin aja lah orang lama itu gitu aku lihat di sini. Dan memilih untuk melajang aja dulu lah ya, dan berusaha keluar dari masa-masa kesepian. Mungkin bisa jadi ketika kamu bersama dengan orang lama kamu juga merasa kesepian, jadi ya udah, mending kadung sekalian aja sendiri tapi yang ngerasa kesepian sendiri. Jelas ngerasa kesepian karena memang sendiri, daripada berdua tapi kerasa kesepian ya, kayak gitu. Kalau aku lihat saat ini itu yang kamu rasakan. Kamu memilih mending udah dah sekalang kadung aja, udah disendiriin aja sekalian seperti itu. Nah, aku melihat bahwa saat ini kayaknya kalian mulai merubah hidup kamu menjadi lebih baik ya. Kalian ingin mencoba untuk melihat realitas hidup ya. Kalian mencoba untuk merasa lebih menerima peluang cinta di sekitar kamu, siap memasuki romansa-romansa baru ya. Dan kalian juga siap beresiko untuk mendapatkan kisah cinta baru ya, atau kisah cinta yang nantinya akan datang kayak gitu ya. Kalau aku melihat dari Five of Pentacles ini, sebenarnya ada orang baru di sini yang tertarik dengan kamu ya. Dan dia merasa kayak ada getaran-getaran ya, getaran-getaran apa sih, suka sama kamu gitu ya. Cuman kok kalau aku lihat di sini kamu kayak pengen untuk sendiri, atau menolak, atau apa ya, kayak atau menutup diri. Gimana sih kamu itu? Kamu pengen menerima cinta baru ya, kamu kayak membuka hati, membuka diri untuk mempersilahkan cinta-cinta baru itu datang. Tapi giliran ada orang yang suka sama kamu kayak menutup lagi gitu loh, kayak menolak, kayak menutup. Atau memang orang yang datang ke kamu ini nggak sesuai dengan kriteria kamu, atau gimana nih? Kok kayak plan sih? Ya, jadi sebenarnya kamu ingin merubah hidup kamu menjadi lebih baik, ingin menerima peluang cinta ya sekitar kamu. Kamu kayak siap untuk menerima romansa baru ya. Tapi ketika orang lain di sini tertarik sama kamu dan orang itu memang memiliki getaran-getaran rasa suka sama kamu justru malah kayak pengen sendiri dulu, pengen menolak dia gitu. Kayak mana nih? Jadi romansa kamu kok ya plan kayak gini. Bentar, nampaknya kamu memang harus ini dulu deh, menyelesaikan tantangan yang ada di dirimu. Kalau memang kamu belum selesai dengan masa lalumu, selesaikan dulu ya, selesaikan dulu, benar-benar move on, lupakan dulu masa lalu ya, karena orang baru ini mau datang. Aku lihat sama kamu ya, aku lihat dari energi kamu itu sebenarnya dia mau datang. Cuman orang baru ini ngerasa kayak kamu itu memberikan tantangan ke dia, kamu itu memberikan hambatan gitu loh ke dia ya. Jadi kamu akan bisa menerima cinta baru kalau misalkan ketika kamu didekati itu apa ya, tantangan yang ada di dirimu itu sudah mulai berkurang ya. Nah, bisa jadi tantangan yang kamu berikan di diri kamu ini adalah perspektif kamu itu ya.
eh kamu berpikir kalau misalkan ada orang yang datang, mau itu orang lama ataupun orang baru, kamu takut akan situasinya sama seperti orang lama, ya, memberikan kamu luka lagi. Kamu takut akan orang baru ini juga orangnya sama kayak orang lama gitu ya, akan memberikan luka, atau hanya main-main, atau hanya hanya apa sih namanya itu, hanya ingin memanfaatkan kamu saja, seperti itu. Itu sebenarnya tantangan yang harus dikurangi dari kamu, agar orang baru ini ya kalau mau masuk datang ke kehidupan kamu merasa diterima, merasa disambut gitu loh. Ya, karena kalau aku lihat di sini, dia orang baru yang mau datang ke kamu ini itu ngerasa kayak tantangan, atau ada tembok yang begitu tinggi dan begitu tebal untuk mendapatkan perhatian kamu gitu loh. Jadi kamu kayak susah untuk didekati. Ya, jadi mereka, orang-orang baru ini ingin datang, tapi mereka akan lebih mudah mendekati kamu ketika tantangan itu sudah berkurang. Gitu, ya. Dan sebenarnya semesta itu menginginkan kamu bahagia kok. Ya, semesta itu menginginkan kamu bahagia, menginginkan kamu itu menerima cinta yang tulus, perhatian satu sama lain dengan pasangan gitu ya. Makanya kamu itu sering kalau menjalani hubungan, tahu-tahu dibuka semua kebobrokan orang-orang yang dekat dengan kamu, agar kamu itu bisa melihat dan bisa memilih apakah memang orang yang saat ini dekat dengan kamu itu pantas bersamamu. Semua kebobrokannya memang diperlihatkan sengaja biar Tuhan itu ngasih kamu pengetahuan, agar ngasih kamu pencerahan. Nih, orang ini tuh begini begini begini, bobroknya begini begini. Kamu kira-kira masih mau sama orang ini? Kalau masih mau ya silakan gitu. Jadi nanti di situ kamu akan memilih sendiri apakah memang kamu pantas bersama dengan dia, atau justru malah kamu akan meng-cut off dia dari hidupmu. Karena memang desain itu artinya adalah kebahagiaan, kesuksesan dan kegembiraan. Jadi nggak mungkin semesta akan membiarkan kamu menderita jika memang ya menurut semesta itu bukan yang terbaik untukmu gitu loh ya. Tapi tinggal ya kamunya aja pilih mau nggak sama dia gitu. Kalau kau udah ditunjukin nih kebobrokannya ya, desain itu gitu. Jadi walaupun nanti kamu bertemu dengan orang baru nih ya, terus kan kamu saat ini kayak berspekulasi bahwa nih jangan-jangan nanti dia sama lah kayak orang lain. Oke, kalau memang kamu ingin segera memiliki pasangan, silakan untuk buka hati. Untuk masalah apakah dia bobrok atau enggak, nanti semesta akan tunjukkan lagi. Ya, kalau memang dia orangnya bobrok, akan dibukakan kok. Apa cuman ya kamu harus siap, siap mental ya, siap mental, siap emosionalnya kamu untuk menghadapi kebenaran yang akan diungkap oleh semesta. Sebenarnya itu pilihan untukmu. Semesta cuma mau kamu bahagia kok gitu ya. Mau dia orang baru ataupun orang lama, kebobrokannya akan ditunjukkan oleh semesta. Dia itu orangnya begini, dia orangnya begini. Sekarang tinggal kamu pilih, memang pantas nggak untuk kamu gitu, atau justru kamu mau cut off, bener-bener total cut off dari dia gitu ya, apa menolak dia total gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ternyata orang lama juga mau datang lagi. Jadi pilihan kamu itu ada dua, ada orang baru yang mau datang dan ada orang lama yang mau datang. Nah, orang lama ini membawa rasa penyesalan. Dia merasa bersalah karena tidak memperlakukan kamu dengan baik, maka dia akan datang lagi. Dan kalau aku lihat di sini kamu udah tahu kebobrokan orang lama ini. Sekarang tinggal pilih. Nah, kalau orang baru itu dia mau datang lagi sama kamu, tapi dia takut karena kamu memberikan batasan, kamu memberikan halangan rintangan untuk dia, gitu. Ya, kalau masalah nanti akan terbongkarnya ya itu akan semesta melakukan lagi sama dengan perlakuan orang lamamu itu. Orang baru itu ketika kamu terima lagi perlakuannya akan sama, akan dibongkar juga kok. Kalau misalkan dia punya keburukan-keburukan akan semesta bongkar. Kalau dia punya kebaikan-kebaikan semesta akan bongkar gitu. Ya, pilihannya sebenarnya ada di kamu.
kalau orang baru nih, orang baru bakal datang lagi, orang baru bakalan datang, ada orang lama juga nih mau datang, Five of Cups reverse ya, orang lama akan datang lagi, mau rekonsiliasi lagi nih dengan kamu. Cuman kalau orang lama ini pergerakannya aku lihat masih lambat ya, karena saat ini dia harus menyadari tentang arti sebuah kepercayaan diri dan keegoisan kan. Dan aku lihat juga kan di sini dia tahu ya, dia itu kemarin nyakitin kamu, memperlakukan kamu dengan tidak baik, sehingga saat ini tuh dia benar-benar perlu mengatur kebutuhan dia terlebih dahulu, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia yang nantinya akan dia lakukan. Ketika dia tahu selama ini dia menyakiti kamu, otomatis kan pasti akan mendapatkan penilaian yang gak baik juga kan dari kamu, kayak gitu. Kira-kira kalau dia datang lagi, kamu mau nerima gak ya? Nah, itu yang saat ini sedang dia pikirkan. Makanya pergerakannya pelan, lambat ya, pergerakannya lambat. Terus itu juga saat ini tuh ada yang dia butuh penuhi tentang kebutuhan dia, mungkin materinya, karirnya ya, lagi dia susun lagi mencoba untuk seimbang lagi dalam kehidupannya. Kalau aku lihat di sini dia intinya lagi mengatur kebutuhan pribadi dia, terus juga untuk datang lagi ke kamu sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia. Kalau misalkan dia datang lagi, kira-kira membuka luka lama enggak gitu. Kalaupun dia akan membuka luka lama, dia berarti kan harus menyembuhkan luka itu, ya kan? Kamu kan ada rasa trauma ke dia atau ada rasa sakit hati lah ya ke dia. Nah, dia juga harus menyelesaikan itu, gitu ya. Ya, intinya seperti itulah. Kalau orang lama ini mau datang lagi tapi dia masih punya karma. Terus juga kalau mau datang lagi sama kamu, dia harus ngeliat konsekuensinya. Kira-kira ketika dia datang, apakah akan lebih menyakiti kamu lagi atau enggak? Ataukah bisa diterima lagi sama kamu atau enggak? Memang orangnya di sini kalau aku lihat bukan lebih ke percaya diri sih, dia lebih ke egois orangnya ya. Orangnya tuh egois. Maka dari itu dia harus diajarkan dulu tentang rasa kepercayaan diri. Rasa kepercayaan diri dengan keegoisan itu 11-12. Egois berarti bakalan ada seseorang yang merasa tidak suka atau terluka. Nah, sifat dia tuh selalu seperti itu, egois. Ya pasti akan membuat luka dirimu. Maka dari itu dia harus diajarkan rasa kepercayaan diri. Rasa percaya diri berarti rasa keberanian yang memberikan ketegasan gitu loh. Jadi nggak akan melukai seseorang gitu. Makanya di sini dia pelan datangnya ya, lihat dari perspektif kamunya. Terus itu juga kira-kira dia egois nggak kalau dia datang lagi ke kamu, seperti itu. Intinya di sini dia sedang mempertimbangkan lah ya, banyak mempertimbangkan. Terus juga kan apalagi selama ini tuh di antara kalian tuh banyak sekali perbedaan. Terus itu juga aku lihat di sini selama ini dia tuh selalu ini ya, memaksakan kehendak atau kebutuhan dia terhadap kamu, sehingga sering membuat kamu jengkel, kesel, kayak gitu ya. Kemudian The Hangman tuh ya, dari The Hangman aja aku melihat di sini kamu kayak cut off orang-orang yang membuat kamu terluka atau tidak memberikan kamu kepastian. Ya, di sini aku melihat bahwa kamu kayak meng-cut off. Kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta yang hasilnya nihil. Cuman buang-buang waktu, cuman melukai hatimu tapi nggak ada kejelasan, nggak usah buang-buang waktu. Nah, itu sebenarnya kamu udah tegas dengan dirimu sendiri. Ya, aku melihat di sini. Jadi, kamu itu sebenarnya menginginkan hubungan yang apa itu namanya? Yang stabil, yang jelas-jelas aja, yang bisa memberikan kepastian, yang bisa memberikan kejelasan, keseimbangan ya. Sebenarnya dari kamu pun kamu sudah menyadari keinginan kamu adalah itu. Jadi kalau aku rasa mau dia orang baru ataupun orang lama, sebaiknya kamu lihat dari effortnya dia nantinya ya, effort dari dianya, karena kamu pun sebenarnya tahu apa yang kamu inginkan ya, keseimbangan dalam hubungan. Kamu nggak mau lagi effort yang berlebihan tapi justru malah kamu yang dirugikan. Aku lihat di sini nggak mau banyak effort ya.
Kamu ingin melihat orang itu yang effortnya sejauh apa, karena aku lihat di sini memang ada luka yang wow banget dari kamu ya. Mungkin selama ini ketika kamu bersama orang lamamu, kamu terus yang effort ya, kamu terus yang effort, sehingga sekarang kamu udah belajar dari masa lalu, kamu nggak mau lagi effort yang berlebihan. Kalau misalkan dia, mau itu orang lama atau orang baru yang datang itu tidak bisa berjuang atau memberikan kejelasan, kamu akan cut off gitu. Ya udah kalau gitu ya. Jadi kalau aku lihat peluang ada dua, orang baru dan orang lama ya, gitu kalau aku lihat di sini. Tuh, kedua orang ini sama-sama memiliki ketertarikan sama kamu ya. Orang lama ini menganggap kamu adalah the one bagi dia. Bahkan aku lihat di sini dia ingin meminta kesempatan kedua dari kamu ya. Dan kalau aku lihat memang si orang lama ini masih akan sifatnya sama seperti dulu. Dia akan sering nyuekin kamu lagi karena memang orang yang aku lihat gila harta, gila kerja, pokoknya gila yang bersifat materi atau duniawi aku lihat ya. Jadi orangnya masih suka manipulatif atau masih suka tidak bisa menunjukkan perasaan dia sesungguhnya. Retreat itu sering kayak mendenial ya, kayak mendenial perasaan seperti itu. Jadi sebenarnya dia cinta, tapi karena di sini orangnya itu orang yang gila kerja, orang yang gila harta, materi gitu ya, bersifat duniawi, maka dia akan lebih fokus ke materi duniawi, jadi kamu akan sering diabaikan lagi sama dia. Tapi kalau dibilang cinta, orang ini, orang lamamu masih cinta gitu ya. Bahkan menganggap kamu adalah the one, menganggap kamu adalah cinta yang ingin dia miliki. Bahkan di sini aku lihat dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu. Bahkan aku lihat di sini ada very soon, akan segera datang dan membawakan kejujuran atau keterbukaan agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Kalau orang kalau orang lama ya, masih menganggapmu cinta, masih menganggap kamu the one kalau aku lihat di sini. Ya. Itu. Nah, kenapa ini energi orang lama? Kayaknya kamu masih kepikiran orang lama, atau ya mungkin karena orang baru belum datang ke kehidupan kamu ya. Jadi energinya kamu masih kepikiran dengan orang lama. Tapi benar di sini aku lihat ada orang baru dan orang lama yang akan datang ke kehidupan kamu. Untuk keputusannya silakan. Aku lihat di sini kamu udah waras kok. Ya, kamu udah waras. Kamu udah tahu apa tindakan yang harus kamu lakukan, yaitu tidak banyak bertindak ketika siapapun yang akan datang nantinya. Kamu ingin melihat dari effort mereka ya, karena kamu hanya menginginkan hubungan yang stabil, hubungan yang jelas-jelas aja. Jadi gak usah dipertanyakan lagi, sebenarnya kamu udah tahu ya. Jadi udah tinggal tunggu aja siapa yang mau datang duluan dan siapa nih yang mau datang. Yang penting di sini tindakan kamu adalah melihat dari effort merekanya ya, melihat dari effort merekanya, gitu aja ya. Terus apakah orang baru ini cinta sama kamu? Oke, kita lihat apakah orang baru ini cinta sama kamu. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, 11-12 kayak orang lamamu kayaknya ini mah. Ya, aku ngeliat sih kayaknya 11-12. Dia ini punya masa lalu ya. Dia ini punya masa lalu yang kelam ya. Orang yang punya masa lalu yang kelam, terus juga punya suatu kesalahan dari masa lalu. Dan ya, orang ini masih berkelut dengan masa lalu. Jadi kayak orang baru kamu ini itu kayaknya masih punya punya masalah akibat dari dulu pernah melakukan suatu penyalahgunaan ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya orang ini tuh akan usaha gimana caranya agar tidak bermasalah dengan kamu ya, karena di sini kan dia ingin mendapatkan perhatian kamu ya. Terus juga aku lihat orang baru kamu ini juga tuh ternyata punya pilihan lain juga, nggak cuman kamu ya, nggak cuman kamu. Dan aku lihat di sini orang baru ini juga LDR dari kamu ya, orang jauh
Aku lihat nih nggak orang deket nih, orang jauh, ada yang juga mungkin beda negara nih ya, intinya orang jauh ya, ada jarak LDR. Terus itu juga ternyata nggak direstui oleh keluarga, tapi dia masih tetap mau sama kamu ya, dia tetap masih mau bertahan sama kamu. Dan ya aku lihat di sini dia punya beban karir ya, beban pekerjaan, dia punya kesulitan hidup. Aku lihat di sini ya, dia punya kesulitan hidup dan itu nggak dia utarakan sama kamu. Jadi sebenarnya orang baru ini 11-12 sama orang lama. Tinggal kalian pilih aja. Ya, dilihat aja kalau misalkan orang baru kan kamu udah tahu ya bobrok-bobroknya seperti apa. Apakah ketika dia datang nanti benar-benar memberikan perubahan atau benar-benar dia sudah berubah. Kalau misalkan ke depannya ternyata dia berubah dan menunjukkan sisi-sisi baik dalam hidupnya ya, ada perubahan, ya silahkan kalau mau diterima. Kalau orang baru ini lebih baik perhatikan aja dulu ya, diperhatikan benar-benar nih orang, nggak usah buru-buru memilih orang baru. Kalau aku lihat di sini ya, diteliti dulu orang barunya. Kalau misalkan beneran nih orang baru sifatnya kayak gini ya, kayak kartu ini, cut off deh. Ya, kamu akan mengulang hal yang sama gitu ya, seperti itu kalau aku lihat. Oke, aku rasa cukup deh untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Jadi oh ini ada Scorpio juga nih, energi paling kuat ya. Dari orang baru nih ada Scorpio yang paling kuat ya. Kalau dari orang lama paling kuat juga, yang paling kuat ini ada Aquarius ya, orang lama. Kalau orang baru dari Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan apapun zodiak mereka berdua, orang lama atau orang barumu, siapa apapun zodiak mereka, kalau misalkan mereka datang lagi, lebih baik jangan terlalu banyak berekspektasi ya. Lihat aja pergerakan dia atau tindakan dia terhadap kamu seperti apa gitu. Terus juga dilihat bibit bebet bobotnya ya, apakah dia hanya ingin numpang hidup sama kamu atau dia punya banyak masalah. Dilihat aja dulu gitu ya, jangan terburu-buru. Aku lihat di sini ya, udah fokusin aja sama materi nih, kamu nih lagi lumayan nih materi kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya udah ya, itu aja. Terus alfabetnya deh, alfabet untuk orang lama ya, dan ini alfabet untuk orang baru. Ini orang baru ya. Intinya gini deh ya, kalau misalkan nggak tuh beda, misalkan ternyata ini orang lamamu ya, alfabetnya orang lamamu ada di orang baru ini, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.